Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa man wala. Sebelum kita teruskan, saya ingin sedikit menjawab pertanyaan secara ringkas apa namanya ini Tuan Sarah tanyakan. Kesimpulan pertanyaannya apa? Ingat tak tanya Secara ringkas apa yang kita akan poinnya? tapi kan si anak kan tu Muslim tapi kufur atau dia bukan dia kafir. Pertama sekali, masalah ini sebenarnya bukan santapan orang awam. Itu pertama sekali. Seorang awam tak perlu ikut campur. Masalahnya bila karena ada kemudahan TikTok, akan semua jadi ulama atau pendaya. Dia share-kan lagu. Satu, itu nasihat saya. Kalaupun kurang buat, kita tak perlu buat. Masalah pesawat jangan dalam masalah. Karena ini masalah hukum hakam yang menjadi tugas para ulama dahulu. Gitu lah. Ya, kalau kita nggak mau TikTok tuh ya kita anak selemak yang bisa ya. Sebab yang bicara itu bukan orang agama, orang awam dan terikut-ikut. Itu pesan yang paling senang. Apalagi itu masalah mengkafirkan kan. Bila masalah kafir, banyak sungguh itu. Ulama dahulu pun berhati-hati, wahai mereka ini jago dalam agama. Ini hanya orang awam, sebagai kopi. Itu pesan saya, bab agama jangan dijaga dalam masalah ini. Kecuali kita betul ingin tahu, ya belajar sungguh-sungguh. Nah, secara ringkas, memang banyak hadis Nabi SAW dalam hadis ini jadikan panduan hadisnya. Contoh hadis dalam Muslim, Nabi bersabda, riwayat Muslim dari Utsman bin Affan, "Man mata wa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa saja yang meninggal, yang mati, dan dia meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia masuk surga. Itu Nabi yang kata. Orang semasa hidupnya meyakini bahwa Tuhan yang berhak disembah itu Allah. Dalam bahasa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Kecualilah memang mungkin terbatal seadanya. Dan batal syahadah ini, yakni pertama, yakni karena syirik besar. Dalam hadis yang itu, Muslim, dalam Bukhari demikian juga daripada Uthman bin Malik. Bagi Nabi bersabda, "Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilallah yaqtali bidzalika Rasulullah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kata Nabi mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata karena Allah. Itu hadis sahih itu. Sahih. Daripada Muaz bin Jabal, riwayat Abu Dawud, "Mangkana aku kalami la ilallah dakhala jannah." Ini sangat populer hadis ini. Siapa yang akhir perkataannya la ilallah pasti masuk surga. Mesti dinafaskan. Ya. Mesti dinafaskan. Ya, lafazkan untuk memberitahu orang lain bahwa dia Muslim supaya orang lain tidak terkeliru. Tidak terkeliru. Bahkan kalau jika melafazkannya malah mengancam nyawanya, tidak perlu diberitahukan. Contoh, seorang ingin masuk Islam tapi di negara yang majority kafir dan jahat pada orang Islam. Ya sudah, tak payah dilafazkan. Kalau mengancam nyawanya. Kemudian dalam hadis lain, hadis Bukhari daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, hatta itu Nabi SAW balik tahun abyad bawa naim. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, suatu hari, aku pernah datang menemui Nabi SAW dan Nabi waktu itu sedang memakai baju atau selimut yang berwarna putih. Nabi tidur dan berselimukan selimut putih. Tumatuhu faqad istaqadha. Karena bisa tidur, aku balik. Kata Muaz. Kata Abu Talib tadi. Kemudian aku datang semula ketika Nabi telah istiqadha, telah bangun, nak jaga. Faqala,
Lalu Nabi tiba-tiba bersabda kepada aku, kata Abu Dhar, "Ma min abdin qala la ilaha illallah wa mata ala dzalik illa dakhala jannah." Hai Muaz, wahai Abu Dhar Al-Ghifari, tidak ada seorang pun hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian mati karenanya atau mati karena dia masih berpegang pada kalimat itu, melainkan dia pasti masuk surga. Qultu, lalu Muaz bin Jabal kata, Abu Dhar Al-Ghifari kata, wa in zana wa isyraq, ya Rasulullah, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Nabi kata, ya, wa in zana wa isyraq, walaupun dia pernah berzina dan mencuri. Abu Dhar masih lagi, betul ya Allah, walaupun dia zina, walaupun sampai 3 kali, macam tak percaya kan? Takkan orang zina, takkan orang mencuri masuk surga dengan la ilaha illallah. Setelah 3 kali Abu Dhar kata begitu, Nabi jawab, rohiba anku Abu Dhar. Nampaknya tersyukurlah muka Abu Dhar. Maknanya tak bertuah lah bahasa kasarnya. Engkau ni tak bertuah lah. Kau macam tak percaya ya. Ini hadis sahih ini. Jadi apa kaitannya dengan tadi kalimah la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, Imam Tabrani, juga Imam Hakim, Imam Tirmizi, daripada Zaid bin Arqam, Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah." Siapa saja yang kata la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, tanpa dipaksa, tanpa terpaksa, maka ia masuk surga. Banyak sekali hadis-hadis tentang ini. Nah, kemudian saya ingin tambahkan dalam Al-Quran, ini garis panduan secara umum ya, supaya kita tidak terlalu mudah mengkafirkan orang. Itu maksud saya begitu. Apalagi mengkafirkan orang itu dilarang oleh agama. Sehingga orang dahulu sangat berhati-hati bab takfir. Sekarang pula sudah menjadi santapan lezat bagi orang awam. Sedikit awak kafir sikah. Itu tanggung jawabnya sangat besar. Nanti ada ancamannya. Baik, saya tunjukkan satu ayat dari Quran. Coba renungkan betul dalam surah An-Nisa ayat 94. Ini saja secara umum ya, bukan dari saya, bukan Korea. An-Nisa 94. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kata Allah, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu Pergi. apabila kamu berjalan jalan Allah, maknanya pergi ke medan perang. Bila kamu nak pergi berperang melawan musuh, fatabayyanu, maka tabayyun, selidik, siasat, kaji, cari maklumat yang yang banyak, yang betul. Wala taqulu, dan jangan mudahlah kamu kata liman alqailakumsalam, pada orang yang mengucapkan salam pada kamu kata dia lasta mu'minan, awak bukan muslim. Tatawuna arudul hayatid dunya, tadi ya, karena kamu hendak ke harta benda kehidupan dunia. Wa indallahi maghanim katsira, sedangkan di sisi Allah itu rampasan perang yang sangat banyak. Kadzalika kuntum min qabl, demikianlah dahulu kamu, karena kamu dahulu. Wa manallahu alaikum, lalu Allah telah anugerahkan kepada kamu, fatabayyanu, lagi sekali. Maka selidiki, siasati dahulu, cari maklumat banyak-banyak. Innallaha bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu. Baik, background ayat ini begini, sebab nuzulnya. Satu dari sebab nuzulnya, kata Ibnu Abbas, sebab ada banyak riwayat. Satu ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Jadi marra rajulun min Bani Sulaim bin Afarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengutus pasukan perang menuju ke medan perang untuk orang kafir, ya, tiba-tiba sesampai di tempat musuh, kawasan yang tidak diperangi ini, karena memang itu orang kafir, tiba-tiba ada salah seorang daripada mereka musuh ini,
ya, daripada Bani Salim, datang menemui tentera Islam ini. Datang menemui Islam yang nak menyerang mereka. Mereka bagi salam, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dalam bahasa muda, ia memberitahu kepada tentera Islam bahwa dia seorang Muslim. Nah, supaya dia tidak diperangi lah. Memang kaumnya itu tidak diperangi. Tidak dianjurkan oleh Islam, tapi dan orang ini ingin ingin selamat, jadi menzahirkan keislamannya dan memberitahu kepada tentera Islam. Bagi salam, kita membaca syahadah, la ilaha illallah. Masalim alaina ila ta'udu minna. Tapi tak macam mana lah tentera Islam tidak percaya. Jangan-jangan dia mengucapkan kalimat syahadat Islam ni karena takut kita perangi. Takut kita. Apalagi waktu dia sedang membawa membalap kambing yang banyak. Jangan-jangan takut aku rampas kambingnya dan kami bunuh dia. Lalu dia pura-pura Muslim, ucap kalimat syahadat. Ringkas kata, oleh tentera Islam orang ini dibunuh. Dari segi logiknya memang macam boleh diterima lah. Ini negeri musuh. Nabi kata perangi mereka kafir. Tiba-tiba ketika benar ada pula seorang mengaku Islam. Jangan-jangan kan logik juga kan. Jangan-jangan dia ya nak serahkan diri lah. Pura-pura. Jadi jika sahabat katalah berburuk sangka bahwa orang ini tidak jujur dalam syahadah, memang patutlah kan. Sebab itu dia dibunuh. Setelah bunuh dia merasa bersalah. Balik ke Madinah, jumpa Nabi ceritakan kepada Nabi. Nabi marah. Tak tulu man qala la ilallah. Ada kamu telah membunuh orang macam kalimah la ilallah? Lalu sahabat ini jawablah alasan dia. Tapi ya Rasul, dia la ilallah tu karena takut kita. Takut kita nak perangi dia, nak bunuh dia. Apa jawab Nabi? Afla syaqaqta ala qalbi. Sudahkah kamu belah dadanya dan kamu nampak dalam hatinya bahwa dia mengucapkan kalimah la ilallah karena takut kamu, bukan karena Allah? Bila Nabi kata, adakah kamu sudah belah dadanya? Itu maksudnya apa kali ini? Mana Nabi marah sungguh kan? Sebab kalau sahabat kata, sudah ya Rasul, aku belah dadanya tapi tak nampak. Itu nampaknya lu pendul yang ada, tak ngerti bahasa. Bila Nabi kata, kamu kata karena takut kamu, pura-pura, takut kamu nampak. Dari mana kamu tahu? Sudah kamu belah dadanya dan kamu lihat dalam hatinya seperti itu. Nabi kata itu mana Nabi sama sekali tak setuju. Di mana kamu di hadapan Allah nanti? Atau mengikut ujian amalan kamu membunuh orang yang mengucapkan. Pertanyaan saya, jika orang Muslim jumpa seorang Muslim di negeri musuh yang hendak dimusuhi, tiba si orang tadi mengucapkan itu pun wajib dilindungi, wajib diakui keislamannya. Jujur atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan. Kita ini oleh Islam hanya disuruh menghukum, menilai seorang berdasarkan apa yang zahir. Kata Umar, kita disuruh yang zahir, yang hakikat itu urusan dia dengan. Contohnya, pada zaman Nabi ada ramai orang munafik. Orang munafik baca syahadat atau tidak? Baca kan? Di akhirat neraka atau surga? Neraka Allah kata. Di masa di dunia Allah dah beritahu atau belum bahwa orang-orang itu orang munafik? Di dunia pada zaman Nabi, pada Nabi Allah dah beritahu atau belum orang-orang munafik di kalangan sahabatnya? Sudah, dalam ada surat munafik ada. Abdullah bin Ubay, kepala dia semua kenal. Umar kenal, semua kenal. Tengok, orang munafik sekalipun yang Allah ancam dengan kekal dalam neraka karena dia mengucapkan kalimat syahadat dan dia sholat dan dia itu wajib diperlakukan sebagai orang Islam. Nabi tak perangi dia, Nabi tak apa dia di dunia dari sini diperlakukan sebagai orang
Muslim. Adapun hatinya, hakikat itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi kalaulah katalah boleh dan patut kita mengkafirkan orang yang mengucapkan kalimat syahadat, semua nabi pasti anda kafir, ya aku pun. Tapi tidak, Nabi tak kata, ini sahabat aku. Dan Nabi bahkan setia berbaik dengan mereka, bahkan kita mati, meninggal, Nabi tak ziarah, Nabi tak salat. Itulah sampai begitu sekali. Walhal orang itu sudah terang-terang dinyata oleh Allah sebagai orang munafik. Mana pura-pura kan? Dan munafik itu di akhirat nasibnya lebih teruk daripada orang kafir. Dari mana tahu? Munafik paling bawah. Tapi karena dia mengucapkan la ilaha illallah, dia sholat, dia ikut, ya itu urusan dia dengan Allah. Kalau tak terima itu urusan dia. Tapi Allah tetap menyuruh Nabi memperlakukan dia sebagai orang yang Islam karena telah baca Syahadah. inilah sepertinya yang baru dipegang. Urusan katalah orang Syiah hanya ibadah pura-pura itu urusan dia. Kan dia baca syahadah, Ya. baca Quran. Bahkan Iran beberapa tahun menjadi negara pengantar jemaah haji yang terbesar di dunia. Coba sekarang kalau katalah Iran katalah Syiah dikafirkan, boleh ke orang kafir pergi makan? Menurut agama kita boleh ke orang kafir masuk Makkah Madinah? Tak boleh. Haram. Haram. Ini malah dibenarkan pula tawaf pula tu. So, bagaimana? Katalah kita kafirkan dia, pada masa kita benarkan masuk Makkah. Bukankah malah kita konsisten dalam hukum? Jadi, tentang kufur atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita hanya tahu bila mereka baca syahadat, Muslim. Bahkan kalau kita kata jumpa lah, di Korea Utara kan. Tiba-tiba kita nak pergi apa macam tu, ada lalu orang juga tengok kita orang Melayu tu, assalamualaikum, asyhadu an la ilaha illallah, Muslim dia. Walaupun mungkin kawan-kawan yang terkejut pada tiba-tiba baca, tapi wajib kita sebagai orang mukmin gitu lah. Ada berikhlasan itu bukan urusan kita. Maknanya ya kita hormati dia, saya memilih jalan sendiri. Bahkan pahaman mereka tentang sesuatu masalah agama tidak sama dengan kita, itu urusan dia dengan Allah. Ada mereka katalah kafirkan sahabat Nabi, itu urusan dia dengan Allah. Tapi selagi dia mengucapkan kalimat syahadat, dan orang Iran baca syahadat tidak? Syiah. Salat, Solat. zakat, Zakat. puasa, Puasa. pergi haji, bahkan tadi termasuk negara terbesar mana? Di mana? Jadi jangan hanya karena kita punya perbezaan pendapat tentang masalah syariah, sunnah, sunni dan syiah, lalu kita nafikan. Sehingga timbul sekarang ini, Masya Allah, sangat dasar, mengerikan. Bahkan mereka sikit pun tak ada rasa simpati, bahkan ada yang merasa bersyukur Iran dibantai oleh Amerika dan Israel. Seakan-akan Israel memang patut bantai Iran karena Iran itu jahat sampai begitu sekali. Kalau ada rumah buku itu saya ingat sangat bahaya. Saya pernah ditanya itu, jawaban saya senang. Jangankan Iran berani melawan Amerika dan Israel, kata saya. Kita tak sokong dia, walaupun kita berbeza pendapat dari segi pahaman agama kan. Jika sekiranya Korea Utara yang komunis katalah bantai Israel pun, saya sokong Korea Utara. Iya. Teman-teman yang Zionis itu musuh Islam. Jadi jangankan Iran yang baca Quran, yang ada masjid, yang banyak orang alimnya, yang pergi haji, bantai Israel. Korea Utara, apa nama presiden? Dia punya presiden tu. Kim Jong-un ya. Kim Jong-un itu adalah yang etis itu
membantai Israel secara pribadi saya orang Islam, saya sokong Korea Utara. Sokong Korea itu bukan karena setuju komunis. Bukan begitu. Apa alasannya? Alasannya Nabi aja, sirah Nabi. Ketika Rom dan Parsi, pada zaman Nabi ada dua kerajaan besar. Rom di sebelah barat, Parsi sebelah timur. Rom berpusat di Konstantinopel, dipanggil Rom Timur. Nah, kerajaan Kristen ini ada dua. Dulu sebelum itu ada Rom Barat, pusatnya di Italia, dipanggil Rom itu. Karena mereka sudah hancur, akhirnya lari ke timur, jadi Rom Timur, dan ibu negara jadi Konstantinopel itu di Turki. Dan pada zaman Nabi, kerajaan Kristen, yakni yang ada di Turki. Bukan bila sebut Rom, jangan mana Italia. Italia sudah hancur. Rom Italia sudah hancur. Beragama Kristen, menyembah Kristen ini Muslim mukmin tauhid atau musyrik kan? Musyrik karena meyakini Allah punya anak kan, Nabi Isa. Rom. Kemudian si Parsi pula musyrik, disembah api. Kedua empire ini pada zaman Nabi, ya, kalau dalam sekarang dua superpower lah ni. Antara Rom yang beragama Kristen yang juga musyrik sebetulnya, dan Parsi yang menyembah api, Majusi juga berperang, sentiasa berperang. Dalam rekod sejarah juga 1000 kali mereka berperang. Karena menang kadang-kadang yang perang besar dan yang kecil. Pada masa Nabi masih di Makkah, berlaku peperangan yang sangat dahsyat antara Rom dan Parsi. Rom kalah teruk. Bahkan hampir dikatakan tidak mungkin bangkit. Sehingga rajanya pun menggalakkan rakyat untuk berderma. Berdermalah apa yang dimiliki untuk membiayai peperangan melawan Parsi. Nabi dan sahabat ketika masih di Makkah mendengar kekalahan Rom yang beragama Kristen dibantai oleh Parsi yang beragama Majusi, Nabi sedih. Mendengar itu sedih. Ya, macam juga rasa simpati lah. Ketika Nabi sedih, turun surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu turun tuh. Wala batir Rum, fi'anatin. Yang isinya Rom baru dikalahkan. Tapi selepas ini dalam beberapa tahun kemudian akan berlaku peperangan dan Rom menang. Dalam ayat itu kan gitu sini. Pada ketika Rom nanti menang, orang-orang Islam akan bergembira dengan pertolongan Allah. Karena betul rupanya ketika Rom nanti berjaya mengalahkan Parsi, ya, Nabi dan sahabat berjaya mengalahkan orang kafir di medan Badar. Maknanya lebih kurang 7 tahun daripada kekalahan Rom terhadap Parsi, 7 tahun berikutnya Rom berjaya membantai Parsi. Itu ada surah Rom tuh. Pertanyaan saya, jika Rom kalah dibantai oleh Parsi yang beragama Majusi, Nabi sedih. Mana Nabi lebih simpati pada Rom atau Parsi? Kalau Parsi lebih menyokong mana? Rom. Adakah Nabi sokong Rom itu mana? Rom itu betul? Tak betul. Musyrik. Iya, tapi sekurang-kurangnya pahaman Nasrani ada persamaannya walaupun tidak banyak dengan Islam kan. Ya. Nasrani percaya Allah. Iya, mereka mungkin adanya Allah. Hanya mereka meyakini Allah punya. Nah, si Majusi tak punya Allah. Ya, tapi jadi jika Nabi misalnya sokong Rom, bukan Nabi menyetujui pahaman dia. Kita ni pelik bila bisa pahaman walaupun orang tu membantai musuh. Tadi itu. Ya memang kita berbeza pendapat dengan si A. Iya, macam Nabi berbeza pendapat dengan Rom. Tapi sekurang-kurangnya lah saya. Terlepas daripada kesalahan dosa yang dilakukan oleh Syiah dalam bab pemahaman agama, ya, dia baca syahadat, dia baca Quran, banyak orang-orang ahli besar masjid pun banyak pergi haji orang Arab Saudi pun benarkan. Kalau betul-betul orang Syiah itu kafir, saya yakin
Arab Saudi tak akan benarkan. Dan semua orang Islam pasti protes. Cemana Mekah dan Madinah boleh terima orang kafir? Bukan Syiah, orang kafir. Kalau Syiah dikafirkan, Ah, sehingga ada yang berhati-hati, ini jumhur ulama berhati, ya orang Syiah melakukan kekufuran kafir, tapi kufur asghar namanya. Toksik. Kufur asghar, kufur kecil, dosa besar. Kufur ada dua, satu kufur besar, dua kufur kecil. Dosa besar boleh mengeluarkan orang dari Islam, murtad. Ya. Kufur kecil, dosa besar tapi tidak Betul. mengeluarkan orang dari Islam. Dia tetap Muslim tapi telah melakukan dosa besar. Sholat Allah wajibkan. Tak sholat. Tak sholat karena dia meyakini sholat itu tak perlu, tak wajib. Sia-sia je sholat. Bagi A mungkin tak sepatutnya Allah wajibkan sholat. Tak ada makna. Kalaulah tujuan sholat supaya orang tak menipu, aku tak sholat pun tak pernah menipu. Sehingga dia tak sholat dan menafikan kewajiban sholat, tidak merasa bersalah walaupun tidak sholat. Jika A ini mujasadah, sadanya batal. Karena kufur besar. B orang Muslim, dia tak sholat. Ditanya, B awak Muslim? Muslim. Anda sholat? Tidak. Kenapa sholat? Berat malam. Susah sana saya sibuk. Anda tahu sholat itu wajib? Saya tahu wajib. Dan Anda yakin, Anda merasa berdosa karena kalau ya saya tahu saya berdosa tak sholat. B telah melakukan dosa besar, kufur kecil tapi dosa besar. Sahadahnya tidak batal, tak boleh kita kafirkan B. Jadi kajian seperti itu saya perlu dikaji, bukan masuk dalam Facebook dan orang awam pula. Yang tulis pun tak tahu siapa. Hanya ikut-ikut aja. Itu bahaya sih. Sehingga kebencian kepada Syiah Iran lebih dahsyat juga kepada Amerika. Bagi saya itu musibah terbesar orang Islam. Itu karena kejahilannya, saya serang saya karena kejahilannya. Dan maklumat yang diterima semuanya hanya daripada Asy-Syaikh al-Ulama Sahibus Sama Muhammad al-Bughli. Itu maklumat yang diterima jadi daripada Syekh Muhammad al-Hafiz al-Bughli. Itu masalah orang dahulu pun mengkajinya bukan main, lama berdetail buat dalil. Oleh itu orang awam tidak perlu ikut itulah. Kalau nak masuk itu ya ceritalah hasil lemak sedap, ya itu kurang sangan. Itu boleh. Iya. Agama bukan rasa-rasa ya. Jadi itu pendirian saya, apa yang saya pakai daripada dahulu. Adapun kita Sunni berbeza dengan paham Syiah dalam bab pemahaman Islam, ya betul. Banyak pendapat mereka kita setuju, ya betul. Tapi selagi mereka memberikan la ilaha illallah, kan Nabi banyak hadisnya tadi. Ya. Dia mana punya tiket masuk surga, walaupun mungkin tidak terus boleh masuk surga karena dosanya banyak. Nah, dosa banyak itulah kena dibersihkan dahulu di neraka. Selagi akidahnya tidak terbatal ya. Lainnya kalau akidahnya terbatal, itu memang mana tiket dah tak ada. Jadi sini perlu berhati-hati. Apalagi itu di Iran, walaupun dia boleh pergi haji, bahkan Iran termasuk salah satu dari 57 negara anggota OIC, bayangkan. Ustaz, di mana salahnya Syiah tu? Di mana salahnya Syiah tu? Ya, dari segi pahaman memang banyaklah, seperti memang konteks apa yang mengkafirkan sebagian sahabat. Abu Bakar dikafirkan, Umar dan Utsman, Aisyah dianggap kafir. Tapi tentang perbuatan, dan itu pun bukan semua Syiah. Ya. Secara umum beginilah, secara umum lah, bukan secara detail lah. Apa istilahnya ya? Syiah yang ada di dunia sekarang ini secara umumnya boleh dibagi menjadi 3 kumpulan besar. Secara umum ya, saya tidak secara yang ya kalau macam orang Islam ya maknanya secara umum kan Sunni dan Syiah kalau Islam kan.
Walaupun dalam Sunni ada Maliki, ada Syafi'i, ada Syafi'i, ada ini, dan ada mazhab baru karena tak ikut Imam Malik, lalu ada mazhab baru. Tapi lepas itu nanti dalam sahabat gaduh lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Ada jamaah lorong ini, ada nampak sini pelik. Ya, bisa tak? Secara umum Syiah dan Sunni, kan? Nah, kalau dalam Syiah ni, secara umum ada 3. Ya, satu dia. Yang pertama namanya Syiah apa namanya Mufaddalah. Secara umum ya, jadi Syiah secara umum itu ada 3. Satu, yang pertama nama Syiah Mufaddalah. Mufaddalah. Yang kedua namanya Syiah Rafidhah. Yang ketiga namanya Syiah Zaidiyah. Jadi kalau kita nak bahagi Syiah yang ada di dunia, karena Syiah bukan hanya di Iran kan, di negara di Malaysia pun ada Syiah, walaupun sorok-sorok. Indonesia kan Pak? Indonesia pun ada. Hanya bisa lebih berani terang-terangan karena kerajaan tidak ada undang-undang yang melarangnya. Nah, jangankan hanya Syiah di Indonesia, isinya aliran apa? Aliran apa tuh? Ya warisan Hindu lah, Muslim tapi warisan Hindu. Dipanggil kejawen. Kejawen ini jadi dia Muslim, tapi tak sholat. Dia solat 3 kali ya, Ustaz. Tak sholat. Ya ini, secara umum Syiah seluruh dunia ini ada 3. Syiah Mufaddalah, Syiah Rafidhah, dan Syiah Zaidiyah. Zaidiyah. Zaid. Zaid. Zaidiyah. Zaid jadi Zaidiyah, Muhammadiyah, Utsmaniyah. Zaid ni. Syiah Mufaddalah itu kelompok Syiah yang bagi Mufaddalah ini, yakni Syiah yang suka, yang gemar puji-pujian yang berlebihan. Syiah yang suka puji-pujian, yang sangat berlebihan. Jadi cenderung apa ya? Fahamannya cenderung memuliakan Ahlul Bait. Ahlul Bait maknanya apa? Ya Nabi dan keluarga Nabi lah. Nabi dan anak-anaknya kaum keluarga Nabi ini. Mereka banyak bercakap tentang kemuliaan keluarga Nabi seperti Ali, Fatimah Az-Zahra, kedua cucu Nabi, Hasan dan Hussein. Tetapi mereka tidak mengkafirkan sahabat. Saya ulangi, mereka sangat memuji berlebihan kepada keluarga Nabi, khasnya Rasulullah, Ali, Fatimah, kedua putranya, Hasan dan Hussein. Ya, uji berlebihan. Tetapi mereka ini, si ayat tidak mengkafirkan sahabat. Itu masih oke ke tidak kalau setakat itu? Oke. Mereka mengiktiraf apa namanya kekhilafan Abu Bakar. Nabi wafat, Abu Bakar dia wafat, ya kami akui. Sah maksudnya. Abu Bakar meninggal tukar aja oleh Umar. Umar meninggal ganti oleh Utsman. Ya, kami terima. Walaupun mereka yakin sebetulnya Ali lebih utama. Mufaddalah itu mana yang diutama apa? Afdal. Jadi pada masa itu sebenarnya yang paling afdal, paling utama, paling layak Ali. Tapi Abu Bakar, Umar itu tak apalah, aku akuilah. Jadi walaupun yang terbaik Ali, Abu Bakar itu tak apalah dia baik. Ini
Syiah mufaddalah. Jadi tidak mengkafirkan sahabat, bahkan mengakui kekhilafahan Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman. Hanya mereka kata sebenarnya kurang tepat, kurang layak karena ada yang lebih layak, lebih patut, lebih berhak. yakni Ali bin Abi Thalib. Itu yang dipanggil mufaddalah daripada perkataan afdal, ya, daripada afdal. Jadi Ali tetap mulia kata mereka. Ya. Yang suka mereka yakni jawazul imamatil fadil ma'a maujudil afdal. Itu model yang sangat terkenal. Mereka punya tukang kata yakni jawazu. Mana jawaz? Jawaz, jais. Harus. Nah, harus. Jawazu imamah. Jawazu imamah. Apa makna imamah? Betul. Betul. Pemimpinan. Pemimpinan. Nanti imamatil fadil. Ya. Fadil. Ya. Dan Fadil. Orang sama. yang utama. Ma'a maujudi. Maujud. Bersama. Ma'a maujudi. Maujudi. Mafdul. Mafduli. Apa saya? Tulis. Sedangkan ada orang yang lebih Dia kan. itu juga kata mereka. Ketika ditanya, wahai si Abu Abdallah, Anda mengakui kekhilafan Abu Bakar? Iya. Tapi saya sebenarnya lebih cenderung bila Ali yang jadi khalifah. Karena Ali lebih utama. Walau bagaimanapun, jawazu imamatil fadil. Bolehlah, haruslah. Kepemimpinan itu di tangan orang yang baik. Walaupun pada masa itu ada orang yang Jadi, Syiah yang ini, mana kafir kalau macam itu? Dia tidak mengkafirkan sahabat, bahkan mengakui kekhilafahan. Hanya itu tadilah saya katakan. Yang lebih layak adalah Ali. Tapi tidak bermakna Abu Bakar tak layak atau mereka tolak. Paham ya? Itu tujuannya. Jadi harus hukumnya menjadikan pemimpin atau imam yang baik, sedangkan ada Lebih layak. orang yang lebih Layak. itu namanya Syiah Syiah mufaddalah. mufaddalah. Kebanyakannya di Yaman. Di Yaman. Kebanyakannya di negeri. Saya ini mufaddalah ini juga disebut sebagai Syiah Zaidiyah. Ini mufaddalah ini juga disebut Syiah Zaidiyah. Yang ketiga di sini bagi bukan Syiah Zaidiyah, Syiah Batiniyah. Siap. Batiniyah. Jadi Syiah mufaddalah itu nama lain Syiah Zaidiyah. Zaidiyah. Dan itu dianggap Syiah yang paling mirip, yang paling banyak persamanya dengan Ahli Sunnah. Ya, Syiah tetapi pahaman dalam banyak pahaman agama, kepemimpinan, kekhilafan, kesamaan hanya banyak dengan pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kebanyakan yakni di Yaman. Ya, Zaidiyah atau mufaddalah. Karena tadi prinsip dia tidak mengkafirkan sahabat, bahkan mengakui kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Walaupun mereka sebenarnya lebih suka berpandangan lebih yang layak mengikuti Nabi itu adalah Ali. Sehingga terkenal kata mereka jawazu imamatil fadil
ma maududin sebab harus hukumnya kafir nanti diserahkan pada orang yang baik, walaupun ada orang yang Lebih baik. jadi lainlah kalau pemimpinan diberikan pada orang yang jahat sedangkan orang baik, itu tak boleh. Jadi kalau dalam bahasa kita apa di Malaysia? Misalnya kalau ada pilihan raya, lalu pilih yang mana? Ada pilihan raya, di Malaysia lalu pilih yang mana? Kata orang di Malaysia kalau pilihan raya, pilihlah yang apa namanya, yang terbaik daripada yang buruk. Bukan yang terbaik daripada yang baik. Ini buruk, ini buruk, ini buruk. Mana yang terbaik dari yang buruk? Atau bahasa kasarnya, pilih mana yang paling kurang buruknya. Ya, banyak orang begitu macam itu di negeri kita ini. Kalau ada pilihan raya, cuma nak bingung. Jangan tak pilih, nanti rugi. Pasal ini menentukan masa depan. Tapi kalau pilih yang mana, tak mau pilihlah yang kamu pikir paling kurang buruknya. Paling sedikit. Buruk. Atau yang terbaik dari yang buruk. Bukan yang terbaik dari yang baik. Si Zaidiah tak kata yang terbaik dari yang buruk. Kan? Yang terbaik dari yang baik-baik. Bermakna Abu Bakar itu baik. Ini yang saya kata, Syiah yang paling mirip, yang banyak kemungkinan dengan Ahli Sunnah. Takkan Syiah sebenarnya di kafir. Tapi orang awam mana fikir macam itu? Asal Syiah aja kafir. Itu bahayanya di situ. Sedangkan sahabat Nabi, tentera Islam itu tentera hamba-hamba Allah yang terpilih itu kan, rela mati syahid kan. Ketika membunuh orang yang kalimah syahadah karena meragukan keimanan, itu pun Nabi marah. Macam mana kamu nanti mempertahankan perbuatan kamu membunuh orang yang mengucapkan kalimat syahadah di hadapan Allah? Tapi dia macam pura-pura, ya Rasul, takut kami rampas. Sudah kamu belah dadanya. Kalau Nabi kata sudah kamu belah, itu mana Nabi marah sungguh lah. Nah, kalau sahabat tadi mungkin lurus bedul, sudah Rasul, korek dah. Nah, yang kedua, inilah mungkin yang banyak perbedaan dengan Ahli Sunnah. Syiah Rafidhah. Rafidhah ini apa dulunya? Rafadhah. Yang tadi fadola kan? Tadi fadola, fadol pertama. Yang ini Rafidhah. Rafadhah itu maknanya menolak atau mencampak atau ya tak nak lah. Tolak. Yarfud. Jadi Syiah Rafidhah itu orang yang Syariah yang cenderung menolak lah. Jadi kelompok Syiah yang ini sebenarnya pekaji ya termasuk majoriti. Kalau dalam dunia sekarang majoriti yang Rafidhah ini. Jadi mereka digelar Syiah Rafidhah daripada Rafidhah karena mereka ini tidak mengiktiraf. Bahkan ada dari kumpulan Rafidhah, tidak semuanya, ada mereka yang mengkafirkan, bahkan melaknat sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, melaknat istri Nabi. Itu ada di kalangan Syiah. Tapi bukan semua ya, bukan semua. Mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar. Oke. Rafidhah itu menolak kepemimpinan Abu Bakar. Itu secara umum. Tetapi tidak mengkafirkannya. Walaupun tidak mereka tidak mengakui. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, tapi tidak mengkafirkannya. Hanya saja memang ada kumpulan-kumpulan daripada Syiah Rafidhah ini yang mengkafirkan sahabat Nabi, mengkafirkan istri Nabi. Nah, itu ada di Syiah Rafidhah. Tapi tidak semua ya. Tidak semua. Abu Hurairah pun dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, Sufyan dan Aisyah dikafirkan, keturunan Umar dikafirkan.
Bahkan mereka mengatakan Aisyah Mu'min itu yakni sayyidatu ahli nisa'i ahli nar, penghulu perempuan ahli neraka itu Aisyah. Sampai begitu sekali. Itu yang di kalangan Arab itu ada. Ya. Jadi bagi mereka apa saya yang datang daripada sahabat-sahabat yang mereka laknat, yang mereka kafirkan ini mesti ditolak. Apa saja yang datang daripada sahabat yang mereka kafir, tolak. Katalah mereka qalat Aisyah, tidak percaya. Qala Abu Bakar, tolak. Mereka tidak mau menerima apa saja berita atau riwayat yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang mereka laknat, mereka kafirkan. Itu ada di kalangan Rafidhah. Tapi tak semua ya. Sebab secara umum pemahaman si Rafidhah ini dia tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, tetapi tidak mengkafirkannya. Bisa ya, tak mengakui, menolak tapi tidak mengkafirkannya. Itu secara umumnya. Bahwa ada di kalangan umat pengikut Rafidhah yang ekstrim dipanggil gulat. Gulat itu benar orang yang ekstrim lah. Gulat itu berlebihan, melampaui batas. Gilun. Ya, Daripada gilun ya. ya, gilun gulat. Itu ekstrim. Bahkan yang ekstrim juga bukan hanya dalam syiar Rafidhah saja. Dalam Ahlussunnah pun ada yang ekstrim. Ya. Itu di Pakistan tuh ekstrim atau bukan? Saya mau berbunyi. Ekstrim. Ekstrim. Kamu kafir, halal darahnya. Yang kamu melawan kerajaan kamu. Tengok sama Islam gaduh dan berapa ribu yang mati dipaksa. Tahu sekarang macam mana ceritanya Afghanistan. Di Afghanistan ya yang dulu. Siapa jadi presiden mesti wah sama-sama dan pilihnya sama-sama Sunni. Pilihnya di Afghanistan itu sama-sama Sunni. Bulat itu macam itu loh. Di Indonesia dahulu ada ya macam itu, bom sana bom sini. Itu yang bom itu Sunni, karena bom Sunni. Alasannya siapa yang fahaman Islamnya tidak sama dengan fahaman dia, kafir. Iya. You Muslim, ya saya Muslim, tapi fahaman you tentang Islam tak sama dengan kami, kafir. Supaya itu dihalalkan darahnya. Itu dahsyat tuh. Tapi sekarang kumpulan itu sudah taubat dan membubar kumpulannya dan minta maaf. Minta maaf. Itu pun gula juga, ekstrim kan, ekstremis apa dipanggil? Ya, bila orang ekstremis, fundamentalis, akhirnya jadi teroris lah. Dan teroris ini bukan hanya ada dalam Rafidhah ya, dalam Sunni pun ada. Dan dulu ada dua orang Malaysia lah yang meniupkan ekstremisme di Indonesia itu. Satu Dr. Zahiri, bekas masa UGM, kedua Dr. Nurdin Maktop, orang Johor, mengajar bagaimana buat bom di Indonesia, lari sana sini. Akhirnya kedua dia dah mati sana. Tapi sudah berapa ratus orang Muslim yang termasuk buat mengajar bom itu itulah si Zahiri. Operasinya ya Nurdin Maktop. Ya, bekerjasama dengan orang Indonesia yang pernah belajar buat bom di Afghanistan. Pernah dibom tuh di Jakarta, hotel JW Marriott. Dibom. Alasannya karena itu Amerika punya. Yalah betul Amerika kan. Masalahnya pekerja stafnya banyak orang Indonesia yang Muslim. Yang mati Muslim, yang hilang kerja Muslim, yang cari Muslim. Coba. Alasannya apa? Karena awak kerja di Amerika, KP. Bahkan Jamaah Islamiyah itu JI pernah bukan fatwa ketua dia karena negara Indonesia ini negara KP karena tidak berikan Islam dengan Pancasila. Si ketua itu halal darahnya, hartanya halal dirampas. Tak bahaya betul. Jadi kalau istilah melampau itu bukan hanya dalam Rafidhah memang mereka mengkafirkan sahabat. Dasar, iya betul. Tapi kalau Sunni
Tak mengkafirkan siapa? Mengkafirkan saudara sendiri. Memang sangat bahaya. Nah, takfir mentakfir ini, takfir ini sangat sangat bahaya. Dan pada hari ini, yang sekalian, mereka datang dah bikin nama ya. Nama Rafidhah ini sekarang banyak. Ada namanya Syiah Ja'fariyah. Juga disebut Syiah Ja'fariyah. Atau juga disebut Syiah Ithna Ashriyah. Apa makna Ithna Ashriyah? 12. yakni Syiah yang meyakini bahwa imam atau khalifah yang layak mengganti Nabi ini hanya 12 orang dan benar nasab, tak boleh orang lain. Nasab itu mesti 12 orang yang layak jadi pemimpin Islam dan ada hubungan nasab. Dan apa hubungan nasab? Maksudnya daripada yang pertama Ali bin Abi Thalib. Okay. Ali bin Abi Thalib, bila Ali nanti meninggal, anak dia Imam Hasan bin Ali. Kemudian bila Hasan meninggal, saudaranya kena mengganti. Saudara Hasan namanya Husain. Tak boleh orang lain. Itu masuk Isna Asriyah. Jadi 12 dan 12 itu mesti ada hubungan nasab langsung dengan Rasulullah. Bila Imam Husain telah meninggal, maka anaknya Ali bin Husain. Bila Ali bin Husain, anak pada Husain meninggal, diganti oleh anaknya Muhammad bin Ali. Orang dulu bagi nama senang. Imam Ali bin Abi Thalib bagi nama anaknya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Asing jantung ya. Jadi Ali bin Husain kan? Ali bin Husain punya anak namanya Muhammad, jadi Muhammad bin Ali. Jadi kalau itu Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali. Kan? Jadi pernikahan mereka bila punya anak tak perlu beli senarai nama-nama Islami 3 jilid. Semuanya ada 12, yang 12 dipercaya kedua lahir, yakni Imam Mahdi kata mereka. Tapi 12 itu mesti ada bersambung dia punya nasab dia. Itu pahaman Syiah Rafidhah Itsna Ashriyah yang banyak di Iran sekarang nih. Itu masih bersambung. Sementara ahli sunnah wal jamaah, karena memang 12 imam ini disebut dalam hadis. Tapi ulama sunnah wal jamaah memang tidak semestinya 12 pemimpin Islam itu mereka yang punya nasab yang sama. Boleh jadi orang lain. Jadi hadisnya sama, hadisnya sahih, bahwa Nabi beritahu nanti akan mengganti aku dan Islam akan berjaya dipimpin oleh 12 pemimpin. 12. Itu jelas hadisnya. Syiah memahami 12 itu mesti semua berdarah ada di DNA Rasulullah. Jadi sampai Imam Mahdi yang terakhir. Sementara di sunnah tidak begitu. Memang bicara 12, tapi tak semestinya ada. Boleh jadi itu. Jadi syarat yang layak jadi kepemimpinan bukan karena nasab, tapi karena kelayakan. Ya, adil yang disitulah sebenarnya perbedaan Sunni dan Syiah dari segi imamah. Tapi karena Itsna Ashriyah atau Rafidhah atau apa tadi Ja'fariyah berkeras begitu, ya sampai sekarang lah. Akhirnya itu tadi itu banyak di negeri Iran sekarang. Rafidhah atau Itsna Ashriyah. Tapi saya kata ya, dalam Iran paling banyak di Iran sekarang, majority. Dan pahamannya dia secara umum, yakni mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, tetapi tidak mengkafirkannya. Bahwa ada di kalangan Rafidhah yang mengkafirkannya, ya itu gulatul Rafidhah, gulat, golongan gulat, yang orang golongan ekstrim lah. Golongan ekstrim. Ya seperti Ahli Sunnah wal Jamaah. Doktrin Ahli Sunnah wal Jamaah mengakui semua orang Islam adalah saudaranya. Siapa yang ucapkan kalimat syahadat, saudara muslim. Itu pahaman Ahli Sunnah wal
Jamaah. Bahwa dalam golongan Islam Jamaah ada kumpulan yang mengkafirkan, nah itu jangan dianggap bahwa itu pahaman Islam Jamaah. Sesungguhnya tidak boleh begitu. Jadi kena ada di apa ya? Ya, jangan bilang begitu ya, sedangkan anak ayam 12 pun tak sama. Mesti ada ya. Ada yang apa itu? Ada yang boleh. Tapi itulah bahaya yang sebenarnya yang kita ini. Apa saja riwayat yang dinisbahkan kepada sahabat yang apa ditolak itu, yang ditolak, apa yang dikafirkan oleh mereka, memang tak akan begitu. Yang ekstrim mereka hanya meriwayat yang qala Ali bin Abi Thalib. Kalau an Abi Hurairah, tolak lah, Hurairah itu kafir. Itu yang bulat tadi. Bulat. Satu. Dan keduanya memang ada pahaman di kalangan ulama apa Syiah Rafidhah atau Syiah Isna Asriyah atau Ja'fariyah, ini yang apa dipanggil takyah. Takyah itu takyah berbohong, berpura-pura. Jadi katalah kalau kita tanya, betulkah awak mengkafirkan Abu Bakar? Tak, bangsa Anda. Itu mana takyah. Jadi menyembunyikan sesuatu yang dia yakini daripada pengetahuan orang lain. Itu namanya takyah. Itu memang ada ajaran mereka dalam agamanya. Itu memang bahaya. Kan? Pahaman dia menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah salah, sesat. Tapi bila kita tanya mereka, mereka tahu itu bukan pahaman saya. Itu kan bahaya itu. Betul awak mencuri? Betul awak kata bahwa dia itu jahat? Siapa ada dia baik? Gitu namanya tapi ya jadi apa namanya? Dan itu menjadi apa agama mereka, masalah jadi menunggu Imam Mahdi, dan Mahdi mesti berdarah Nabi. Sampai sekarang tunggu. Walaupun konsep Imam Mahdi, pahaman Syiah, persepsi Syiah dengan berbeza. Al-Sunnah pun mempercayai juga ada Imam Mahdi. Tapi siapa, di mana, hanya perbedaan di situ terus. Jadi bukan perbedaan tentang ada atau tiadanya dalil, tapi berbeza dalam memahami dalil. Ya, contohlah tentang 12 itu. 12 imam. Hadisnya sahih. Tapi ahli sunnah memahami seperti ini. Siap nih. Begitu. Jadi, dan itu memang susah untuk satukan ya seperti itu. Ya, jangankan antara sunnah dan syiah, sekalian tak beliau pendapat ini. Antara sunnah sendiri pun gaduh gayanya sama. Gayanya sama, tapi gaduh. Dan gaduhnya pula hingga sampai menyesatkan tuh. Walaupun bukan tidak mengkafirkan, menyesatkan. Dan menyesatkan itu neraka tempat itu. Bahaya sungguh. Itu dasarlah bagi saya. Bahkan karena visa, dan visanya sedikit ya. Ya, mungkin tentang takbiratul ihram, lepas itu tangan diletak di mana, tangan dijulur ke, letak bawah pusat ke, atas pusat dada ke, atau di atas dada, atau di atasnya ini ke. Oh, itu pun. Oh, yang mesti, yang tak sunah, yang mereka. Oh, lah baca. Cobalah baca hadis banyak-banyak. Akhirnya, oh iyalah, dia itu sunnah. Allah bukan sunnah. Sama-sama ngaku aswaja. Mengaku aswaja. Ahli sunnah yang B pun, saya pun aswaja. Tapi kenapa yang satu merasa lebih aswaja daripada yang lain? Itu ada dalam sunnah, dalam sunni. Wah, kalau kita tengok madhab 4 tuh, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu yang bungsu, man. Yang sulung Hanafi. Itu loh. Kemudian Pak Ngah Maliki. Pak
Nombor 3 apa namanya? Ada. Anjak. Anjak. Alat. Ba'la Syafi'i. Usu Hambali. Kalau Imam Abu Hanifah itu di bawah pusat. Banyak di India bawah pusat. Kalau jamaah Prasana di Malaysia yang pernah ya tokoh Malaysia yang pernah belajar di India dan Pakistan, yakni Awah bin Abdul Aziz. Jadi kalau tengok sholat ya, mesti letak tangannya kalau salah diletak bawah pusat. Karena Imam Mazhab Hanafi begitu. Nggak ada orang yang menyalahkannya. Imam Malik julur sebab Allah Akbar. Tak Ya. nak gini. Siap. Ya, gini. Imam Malik. Karena Imam Malik ini orang Madinah dan majority orang-orang Islam Madinah tak ada yang gini. Jadi amalan orang Madinah dijadikan alasan oleh Imam Malik. Nah, gitu. Imam Syafi'i atas pusat ada sedikit yang banyak orang tuh. Nih. Ada pun tentang membuang sama semua pegang sini. Ahmad bin Hanbal ada. Tiba-tiba datang keluar dari yakni Nasir Albani yang ulama baru meninggal tahun 1997 kapan tuh. Ono di sini, yang tak sini tak sunnah. Coba. Jadi keempat-empat mazhab yang hebat tuh outnya kalau ikut Nasir Albani. Inilah bahaya kalau orang terlalu fanatik pada satu pendapat tanpa mengambil. Wah, dalam Arab Saudi sini mengeluarkan fatwanya, dalam ini ada wus itu namanya ke lapangan. Mau gini kemudian sudah asal jangan gini aja. Kalau gini tak ada. Iya. Tapi orang memaksakan mesti begini, tak begini tak. Akhirnya jadi bulat lah, ekstrim. Itu pun akhirnya pecah daripada berkawan jadi mulai renggang. Oh dia sunnah, kamu dibuat semua. Sehingga sunnah sudah menjadi satu bahan yang paling mahal, dan masing-masing mengklaim dia paling sunni. Itu sangat bahaya. Cara begitu bagi saya sangat bahaya. Elok belajar banyak-banyak, baca banyak-banyak, sungguh-sungguh itu lagi bagus daripada berlomba-lomba siapa yang paling kuat untuk mengklaim sesuatu. Itu bagi saya tidak membuat kita pandai. Ya sudah baca banyak-banyak, dengar banyak-banyak. Itu saja paling bagus. Dan yang terakhir, ini yang termasuk sesalah, namanya syiah ini ya. Daripada kalimat batin. Batin maknanya batin. Lawan sohir. Nama batinnya yakni batin. Jadi syiah yang ketiga ini yang paling pelik memang. Golongannya paling pelik, paling aneh. Karena mereka menganggap berpendapat siapa dia ini ibadah-ibadah sholat, pergi haji atau apalagi lah berpuasa, kan? Itu hanya ibadah yang sifatnya simbolik semata-mata. Hanya simbolik. Sehingga bila seseorang itu sudah mencapai ibadah batin yang tinggi, sholat dah tak perlu. Ya. Tak perlu sholat. Sholat itu bagi orang yang Islamnya belum sampai ke batin yang paling dalam. Wah, itu kalau orang awam musliminah itu sudah tak perlu sholat kan. Dia tak pikir Nabi Muhammad itu orang yang paling kenal Allah. Itu pun sholat sunatnya rajin, apalagi yang wajib. Nih, jadi sholat tak perlu, haji tak perlu, karena itu hanya simbolik saja. Bila kamu sudah mendapatkan inti patinya, bila kamu sudah mendapatkan makosid dan tujuannya, tidak tiap perlu itunya. Sholat kan tujuannya untuk sentiasa ingat Allah, Quran kata. You ingat je lah. Ya, zikrullah, mana sentiasa. Bila kamu sentiasa berhubung dengan Allah, ya sudah, sholat tak perlu lagi.
Sholat tujuannya untuk mencegah diri kamu dari faksa dan Kan. mungkar. Bila kamu sudah menyentuh faswa, ya sudah tak perlu sholat. Itu batiniah. Memang apa nih? Ya lebih kepada tariqah. Ya. Apa si batiniah ini lebih cenderung kepada aliran-aliran tariqah dulu. Tariqah yang pelik-pelik maksud saya. Bahkan sangat melampau yang ini batiniah ini. Syiah batiniah berpendapat dahulu katanya Jibril alaihissalam ini tersilap alamat. Ya, Allah suruh Jibril bagi wahyu ada. sebabnya pada Ali bin Abi Thalib. Tak macam mana Jibril silap bagi Muhammad. Sebenarnya yang layak, yang patut jadi Nabi itu Ali bin Abi Thalib. Tapi Jibril sudah tersilap, wahyu Iqra bagi. Ini fahaman apa ini? Yang jelas sesat lah, ini memang sesat lah ini. Kalau udah peringkat yakin seperti itu, memanglah batal syahadahnya. Itu memang batal syahadahnya karena sudah menafikan kerasulan Nabi. Kan? Orang yang tidak menafi kerasulan Nabi Muhammad, karena tidak beriman pada Rasul kan kafir. Batal syahadahnya. Itu jelas itu. Itu tidak dinafi sama sekali ya. Akidah ini jelas lah yang membatalkan keislaman seseorang. Dan banyak istilah-istilah yang mereka kenal, nama yang mereka sebutkan bagi golongan ini. Syiah batiniah, ada juga disebut sebagai Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah namanya. Termasuk dia. Atau Syiah Ismailiyah. Ismailiyah. Atau juga disebut Syiah Durus. Dan ini banyak sekarang ini di Syria. Di Syria banyak. Di sebelah Jordan. Dan juga di Lebanon. Itu banyak. Sekarang banyak di sana. Itu mereka ini di Asia di sana sangat minat kepada fahaman-fahaman dan aliran tarikat. Sangat berkembang. Syria betul. Syria. Ini pelopornya Syiah batiniah ini. Tapi itulah yang kufur jika mereka mereka meyakini bahwa Jibril salah alamat. Bila keyakinan sudah seperti itu maknanya kafir dah. Karena telah menafikan kerasulan Nabi, kerasulan Nabi. Nah, ini secara umum ya. So dari tiga ini jamaah sekalian, dan ini ada sekarang jurus sekarang ini. Oke, yang pertama tadi tanya di Yaman, sekarang. Yang Rafidhah itu banyak di Iran sekarang. Sementara batinnya itu banyak di Yunan, di Syria, itu banyak. Dan kita telah melihat bagaimana pahaman mereka tentang Islam. Kan berbeza-beza walaupun namanya Syiah. Diakui oleh ulama Sunni sendiri, Syiah Mufaddalah atau Zaidiyah itulah yang banyak persamaannya, kemiripannya dengan Sunnah. Iya, banyak. Tetap meyakini Muhammad, mengakui keabsahan Khalifah Abu Bakar, dan tidak mengkafirkannya. Walaupun jika mereka disuruh milih, karena waktu ada pilihan raya dia akan pilih Ali, itu aja lah. Tapi apa boleh buat, apakah yang menang ya sudah ada. Itu memang diakui sini sekarang. Ulama sunnah mau Syiah yang paling mirip, kemiripannya banyak sekali dengan Ahli Sunnah Jamaah, yakni Zaidiyah. Rafidhah atau Islam Asy'ariyah yang di Iran, ada yang ya sederhana, ada yang ekstrim. Ya. Perbezaan yang ketara dengan Ahli Sunnah, yakni tentang kekhilafahan. Mereka berkeras bahwa yang berhak mengambil alih kepemimpinan Islam selepas Nabi yakni Ali. So Abu Bakar, Umar, Utsman itu tak layak langsung.
tak layak bagi mereka. Walaupun mereka menolak kepimpinan Abu Bakar dan ini, mereka tidak mengkafirkannya. Ini yang Rafidhah ni, yang saya bahwa ada di kalangan pengikutnya yang mengkafirkannya. Yang sebab itu memang adalah, itu tak dinafikan itu. Mengkafirkan Aisyah. Maknanya tidak semua, apa maksud? Tidak semua ulama apa Syiah Rafidhah mengkafirkan sahabat Nabi, mereka berkata Nabi bahwa ada, ya betul, tidak dinafi itu menjadi hukum. Nah, yang paling penting yang batiniyah itu daya kafir karena keyakinannya Jibril silap. Syariat hanya simbolik dia. Nah, jadi kalau sampai satu peringkat hakikat, ya tak perlu lah solat, tak perlu ini. Itu pelik sekali itu. Yang batin itu paling dianggap yang paling pelik lah, dan dianggap telah keluar daripada agama Islam. Yang amalan orang tak guna rumah ni. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mungkin kena tanya wartawan yang pernah dulu di Lebanon sekarang. Memang ada yang orang macam tu. Tapi kebanyakannya memang itu. Ini dari segi doktrin asal agamanya ya. Yang saya ada dari segi doktrin agamanya tertulis dalam kitab juga mereka lah. Adapun pelakunya Allah alam. Karena begini ya, kan tidak semua orang yang mengikuti kumpulan tertentu dengan faham tertentu mengamalkan semuanya. Ya contohnya Rafidhah itu kan tidak semua pengikut Rafidhah mengamalkan ajaran asas Rafidhah. Kan ada yang bulat. Sebagaimana tidak semua orang ahli sunnah wal jamaah mengamalkan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Ada yang bahwa yang macam-macam pelik pun kata mendakwa ahli sunnah wal jamaah jelas-jelas sembah kubur kami yang aswaja. Jadi itulah susah itu. Jadi maksud saya begini, kalau kita hendak menilai atau menghukumi, hukum pada sesuatu, kita tak boleh secara keseluruhannya. Syiah kafir, berat itu. Kalau kita jadi kena individu, kan? Individu itu, orang macam ini kafir. Orang macam ini kafir, boleh. Itu boleh. Sehingga Pak Bakar Saudi pun kata yang begitu. Orang-orang Syiah yang mengkufurkan sahabat secara total, itu memang dosa besar lah. Dah sangat-sangat besar. Dosanya lebih besar daripada Syiah yang mengkufur individu sahabat yang dinilai kufur oleh orang itu mereka. Itu lain. Jadi takfir mereka terhadap fardiyah bersifat kepada individu tertentu, bukan secara apa. Ya contohlah kalau kita kata umpamanya, tak maaf lagi contoh. Memang semua bangla ni pembohong. Itu dosa tu. Hanya karena ada 2 orang Bangladesh menipu. Lalu kita pukul rata. Janganlah, itu bahaya sungguh. Tak boleh. Bangladesh banyak habis-habis dan bukan. Memang, saya tahu, memang orang Madura itu bunuh orang. Madura bunuh orang. Di Indonesia ini banyak orang Madura ini banyak mereka ulama-ulama tersohor dalam pakar agama, dalam pakar astronomi, dalam pakar kitab. Madura memang produk orang-orang alim. Bahkan yang sekarang yang duduk jadi termasuk ahli jabatan kuasa dalam LIPI, bisa ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu semua saintis-saintis itu, pakar-pakar, kan? Majoriti orang Madura. Iya. Tiba-tiba di sini karena Madura gaduh, memang orang Madura semua. Itu sangat tidak adil. Bagi saya tidak adil menghukum seperti itu.
Itu ibaratnya menghukum, memang semua Quraisy jahat. Marah Nabi nanti kalau. Marah Abu Bakar. Tapi itulah kadang orang awam berpikir begitu. Hanya karena seorang dua yang jahat, seakan-akan bangsanya semuanya jahat terkenal lah. Memang terkenal. Orang Batak ini makan orang katanya. Dah terkenal orang Batak makan orang katanya. Jadi tak payah terkejut jika orang Batak gaduh. Nanti Batak Karo pasti marah. Dari sekian banyak suku di Indonesia, sekian banyak suku maksudnya, suku yang secara umum paling kuat sentimennya terhadap agama Islam, Batak Karo. Batak kan Batak ini banyak nama Batak ini, namanya Batak Karo. Disitulah lahir Buya itu Batak Karo. Kan ada Buya, jadi ada saya gelar Buya itu maknanya ya, tokoh agama lah. Gelarannya kalau orang di Sumatera Barat Buya. Kalau di sini Tok Guru itulah. Di sini Tok Guru, Syekh. Nah, di Jawa Kiai, di Sunda Ajengan. Bisa-bisa tuh. Nah, kalau di Sumatera orang ini Buya. Karena Sumatera itu jauh ke Semenanjung, melepasi Selat Melaka, lagi jadi Buya, ditambah A. Asalnya Buya aja, karena kan jauh kan menyeberang Selat Melaka, jadi berenang pula. Tambah kena tambah Buya. Agak-agak saya lah kur-kur. Jadi jangan kata itu, jangan pukul rata. Mana boleh marah nanti. Batak. Banyak melahirkan tokoh-tokoh sama tokoh agama kayak Batak Karo. Pahlawan-pahlawan pun dapat Batak banyak. Yang kuat Ustaz. Ya. Jadi itu salah, jangan itu. Bagi saya terlalu apa ya? Asobiah dipanggilnya. Asobiah itu mana ya, ini pahaman ya resis. Kan saya resis sekali itu. Orang barat dengan orang timur, orang utara dengan selatan itu gaduh banyak. Kalau orang barat gaduh dengan orang Malaysia belah timur, memang pantai timur semua macam itu. Ngamuk dan nanti semua orang Terengganu dan Kelantan. Ini kita semua orang pantai timur. Orang selatan memang macam itu. Mulutnya tak kerti. Jangan gitu. Kalau iya pun yang itu aja lah yang kunci, jangan dipukul rata. Kalau tidak, Nabi pernah marah tuh. Ada sahabat mengkeji mencela bangsa Quraisy di depan Nabi. Apa kata Nabi? Kamu nak letakkan aku di mana? Wahai nasakan tani, saudara, awak letakkan saya di mana? Aku di Quraisy. Baru orang sahabatnya menyadari, silap cara. Karena dia ceritakan tentang bangsa Quraisy. Wahai dengan Quraisy itu ada Abu Bakar, ada Rasulullah, ada Umar. Demikian juga sunnah. Jadi apa Jadi kalau hukum jangan sekarang orang awam, saya kata bukan ulama ya, awam, orang awam. Yang sampai memang bukan tak ada layak langsung membicarakan tentang hukum seberat ini, ikut campur. Itu pun karena terikut-ikut. Memang patut, atau patut dibantai oleh Amerika. Bahkan ada setengah ceramah saya mendengar tuh, ngeri sekali. Tuhan-Tuhan apa patut kita sapa? Bagi saya serupa ya, sebab sama-sama jahat. Pun jahat pada Sunni, Amerika jahat, jadi jahat juga jahat, memang padan dah. La ilaha illallah Rasulullah. Kalau yang cakap itu bersara orang di agak bagi saya sayang sekali. Sayang sekali. Dan orang awam pula pasti percaya, apalagi yang menyampaikan dianggap orang tahu. Jadi kurang adil hukum seperti itu. Ya, sebagai kunci untuk memahaminya ini secara umum Syiah di dunia hari ini terbagi dalam 3 kumpulan. Walaupun setiap masing-masing puak ini ada apa? Puak-puak yang kita pahaman yang pelik-pelik. Maksudnya tidak semua Syiah yang mengikuti Syiah Rafidhah itu pahamannya sama 100%. Tidak. Ada yang
Bahkan ya pemimpin Iran sekarang yang baru dipilih itu, yang ayahnya mati, yang Ali Khamenei ini kan mati karena tembak kan. Walaupun dia sebenarnya sudah membayangkan dia akan mati syahid. Dipilih lagi sekarang anaknya. Oh, Mujtaba Ali Khamenei. Kan, Mujtaba Ali Khamenei. Ya. Muridnya. Si ayahnya sebelum meninggal, ketika ada Syiah, kumpulan Syiah dari Turki, kumpulan Syiah di England, ya, buat satu merayakan pesta apa tak tahu lah. Dari si penceramah Syiah kumpulan Turki ini mencela sahabat Nabi, mencela Aisyah radhiyallahu anha. Si Ali Khamenei yang meninggal dia kena tembak bulan apa itu, dia keluarkan fatwa besar di Iran. Itu bukan kumpulan kami dan itu bukan pendirian kami. Kami tidak akan mencela sahabat Nabi. Kami tidak akan mengkafirkan Abu Bakar walaupun kami tidak menyetujui pemerintahannya. Sebab mengkafirkan dengan tidak menyetujui pemerintahan benda yang berbeza. Iya, kemudian fatwa ada fatwanya itu kan. Pak Bayam itulah yang meninggal itu. Dan itu ya ini dipegang oleh Rafidhah secara umumnya. Mungkin dalam apa Syiah Turki yang buat masjid di England mengutuk sahabat itu mungkin memang kumpulan Rafidhah yang hulat tadi, yang hulat yang asing tadi lah. Tapi janganlah karena hanya seorang dua kemudian kita pukul rata semuanya. Tak boleh lah. Kalau dalam bahasa Melayu apa namanya? Ya, janganlah hanya karena ada seorang dua ahli keluarga rumah itu tak makan dah 3 hari, api tak ada, lalu kita kata negeri itu miskin semuanya. Janganlah. Apa Melayu katanya? Ya macam kes terpencil lah gitu. Ya, macam kes terpencil namanya. Wah itu mana hadis yang sebenarnya maudhu itu tak boleh dipakai. Sebab nilai rusak susu sebelah. Walaupun mungkin secara faktual betul lah susu belanga hancur kan. Tapi kalau dijadikan apa justification untuk itu tadi, saya ingat pukul rata hanya karena seorang semua jahat. Dan cara orang berpikir sekarang itu seperti itu. Kita maklum misalnya tak cari kita hanya tahu Syiah melaknat sahabat ini. Maklumat yang saya sedang sudah lama akhir-akhir ya dalam 5-6 tahun terakhir ini lah. Kasnya di kelas-kelas saya ini. Itu yang mungkin dia mau tahu. Saya punya istilah ngopi. Ngopi biar kalau baca buku biar banyak-banyak. Kalau berjalan biar jauh-jauh. Walaupun ya maknanya ikut kadar kemampuan kita. Kalau kita mampu berjalan mengembara 10 km, kenapa kita hanya mau mengembara 5 km gitu lah. Kalau kita ada kemampuan ada peluang untuk membaca buku 10, kenapa hanya rujuk 3? Kan? Kalau kita belum minum kopi pekat, kenapa hanya kopi yang kopi biar pekat? Maknanya belajar itu biar ya semua. Bahkan saya berprinsip termasuk yang tak betul pun kita pelajari. Selagi kita ada kemampuan dan ada peluang. Kita belajar yang tak betul bukan untuk kita amalkan. Kan? Kata Ali bin Abi Thalib, ketahuilah oleh kamu maksiat, dosa. Bukan untuk kamu lakukan, tapi untuk kamu. Iya, orang yang tidak kenal dosa, mustahil nak menghilangkannya. Jadi kena tahu, ini maksiat, ini tak boleh. Selagi ada kemampuan, lainlah kalau tak ada kemampuan dan tak ada masa, lain cerita lah. Belajar yang perlu diamal aja lah. Jadi kita ini seringkali disampaikan istilahnya apa ya? Ilmu yang masih terlalu samar-samar. Dalam bahasa Arab panggil ilmu sathi. Sathiyul. Sathi itu maknanya bumbung atau atap. Apa makna ilmu atap agaknya? Itu istilah. Ini simbolik tuh. Ilmu dia itu ilmu sathi, ilmu atap, ilmu bumbung. Ibarat jamaah nak tengok rumah orang lain cantik ke tak cantik, jamaah naik pakai drone
Tengok atap Tengok atas betul nampak hubung dia biru betul. Oh cantik betul balik. Kamu dah tengok rumah tu? Ya sudah tengok. Baru cantik, cantik, cantik. Hanya tengok hubung. Belum masuk rumah. Kalau nak menilai rumah itu cantik, masuk rumah, buka setiap pintu. Kalau perlu ditengok dia skru dia, cat dia, setiap detail dah betul-betul baru. Iya, penilaian saya dengan rumah itu betul-betul cantik. Barulah itu bayang ngopi. Jadi mana minumnya kena pekat. Ini baru tengok dari atas ini, cantik. Yang tak gua saya yakin. Awak dah tengok sudah dari mana? Dari hubung. Dan itu banyak. Memang belajar itu senang karena hanya perlu masa sikit dan seakan-akan sudah tahu semuanya. Tapi bahaya bila berhadapan dengan masalah. Itu sangat-sangat. Dan memanglah di Malaysia yang mana satu pun pahaman Syiah 1, 2, 3 ini memang tidak dibenarkan. Itu yang jelas. Bahkan apa kerajaan Negeri Selangor sudah dikeluarkan bahwa ajaran Syiah di Malaysia ditegak, diharamkan apapun, walaupun termasuk Syiah Zaidiyah ada persamaan, banyak persamaan, tetapi daripada segi sumber-sumber beramal berbeza nanti cara pengambilan hadis umpamanya, karena ada perbezaan itulah. Jadi ini di Zaidiyah ini wilayah siapa termasuk dia yang banyak kemudian dengan ahli sunnah, dia tidak terima mata empat itu. Itu bijaksana juga kerajaan negeri Selangor khasnya atau di Malaysia selamanya tidak membenarkan ajaran Syiah dikembangkan dengan apapun yang, tapi mengkafirkan Syiah secara keseluruhan pun juga perbuatan yang bijak, bahaya juga. Dan biasanya orang mengkafirkan tadi itu karena kita orang awam hanya difahamkan Syiah itu boleh itu menuduh Jibril silap, kan itu hanya yang batini ya. Jadi kalau hanya karena seorang satu kumpulan dua berpahaman sesat, kemudian kita kata suap, itu bagi saya kurang. Nanti risikonya kita di hadapan Allah. Ibarat tadilah sahabat tentara Islam membunuh orang yang mengucapkan kalimat syahadat dan meragui syahadahnya. Aku meragui keislaman kamu. Jangan-jangan kamu ini hanya takut aku. Berat terjadi. Nahkumu bidzawahir wallahu ya'lamu sarair. Dalam Islam kita disuruh oleh Allah untuk menghukum atau berpandukan yang zahir. Zahirnya orang itu baca syahadat, zahirnya orang itu sholat, ya sudah muslim. Padahal hakikatnya dia pura-pura ketipu, itu urusan dia dengan Allah. Wallahu yatawalla sarair. Sedangkan Allah jualah yang menguasai yang ada dalam hati. Itu kaidah yang dipegangi oleh ulama. Sekarang kita tidak. Yalah, yang zahir kita belum menguasai sepenuhnya, yang batin pun kita merasa tahu. Kan ada sekarang ramai kan orang memperhatikan niat orang. Kamu nggak tahu niat dia, tahu niat dia. Dia dah baca hati orang tu. Ibaratnya apa? Sekali melihat ikan sekilas ikan di air, tahu jantan betinanya. Ini Nabi Khidir ke siapa? Saya tak paham bahasa Rasul, saya tak paham. Dan itu bahaya. Akhirnya melihat, aku tahu dia, saya kenal dia dulu lah. Niat dia tak ikhlas. Dari mana tahu? Wah, kawan tu cakap jujur. Dia cakap 5 campur 5 10. Kawan tu kata, karena dia sudah suudzon kepada orang. Saya tak percaya. Tapi dia betul, dia cakap 5 itu 10, semua orang kata betul. Iyalah, kamu kata betul, tapi saya kata tak percaya. Sebab kamu tak tahu apa niat dia. Mati. Apa niat dia cakap 5 campur 2 10. Jadi apa hak kita mempertikaikan niat orang itu? Kan? Sedangkan Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah
akan niat orang lain kan. Nabi tahu tak ketika istri baginda Hafsah binti Umar coba hendak menyusahkan Nabi berpakat dengan Aisyah, kan? Sehingga Nabi terpaksa bersumpah dengan nama Allah mengharamkan minum madu, ya, semata-mata nak mengambil hati Hafsah. Nabi tahu apa niat Hafsah melakukan itu? Tak tahu. Yang bagi tahu Allah turun surah At-Tahrim. Oh, rupanya Hafsah memang tak betul dan itu. Nabi marah, ya kecewa, sehingga Nabi sempat menceraikannya. Hafsah kan pernah sempat diceraikan. Walaupun sempat diceraikan, akhirnya Allah perintahkan Nabi untuk rujuk dengan alasan Allah berikan Hafsah ini walaupun dia melakukan kesalahan, dia istrimu yang sawwamah qawwamah, kuat berpuasa di siang harinya, rajin qiyam pada malamnya. Kamu rujuk dan Nabi berujuk. Yang dulu kita pelajari ayat surah Tolak itulah. Nabi tahu tak niat jirannya yang hendak membunuhnya ketika menjemput Nabi ke rumahnya makan makanan? Tak tahu. Dan yang menjemput itu Yahudi. Wah, kalau dari segi zahir, Nabi sebenarnya punya alasan lah untuk tidak pergi. Ini jiran aku nih Yahudi nih, bukan Muslim. Jemput aku ke rumahnya nak makan ada apa-apa. Kenapa Nabi tak? Nabi ini orangnya Masya Allah betul-betul pemimpin umat. Jiran-jiran ada hak, dia jemput petang. Rupanya si Yahudi tadi punya niat jahat, tak bunuh Nabi. Bubur racun pada daging yang dihidangkan. Nabi pergi dengan sahabat, dulu makan, Anda sahabat makan, Nabi pun makan. Sahabat yang makan daging dengan racun mati. Nabi termakan, Allah pelihara tak mati. Nabi kata, inna hadas, sesungguhnya daging ini, yuk biruni anafi sama. Sebenarnya daging ini sudah dibunuh racun. Yang beritahu aku daging ini cakap. Ya, walaupun akhirnya perempuan tadi dibunuh oleh sahabat, karena meracun sahabat kan, berbunuh. Pertanyaan saya, bila Nabi pergi, dijemput oleh jiran yang Yahudi, dan Nabi makan pula, disuruh makan, kan Nabi tak tahu apa niat orang itu. Kalau Nabi tahu niatnya, macam mana ketika dijemput? Nabi tahu niat perempuan itu nak bunuh. Apa jawab Nabi macam mana ketika dijemput? Tak payahlah, aku tahu kamu bukan. Nabi pikir zahirnya jemput aku, nak jamu aku, ya sudah baik. Masya Allah. Nabi beri pelajaran. Tapi kadang orang sekarang mementingkan niat itu Nabi, kita bukan Nabi. Kalau itu mana siapa yang kita nak ikut? Kalaulah orang Yahudi pun Nabi tidak mempertikaikan niatnya karena nampak zahirnya baik. Ini orang sekarang ini mengakui sebagai umat Rasulullah, mempertikaikan niat saudara muslimnya. Memang akhir zaman itu macam itulah Islam itu penuh dengan syubhat-syubhat yang tidak mudah. Jadi bagi kita tidak perlu terlalu dalam kita campur dalam perkara ini. Ya, berikan saja masa untuk belajar sungguh-sungguh, kaji sungguh-sungguh, baca banyak-banyak. Itu aja. Itu akan beri keuntungan pada kita. Dan tak perlu melibatkan yang tak ada, bahkan lebih banyak madaratnya. Apalagi sekarang tengok. Hampir tidak ada orang yang merasa hampir tidak ada benda yang dia tidak patut untuk komen. Dia bukan seorang engineer, dia bukan seorang accountant, dia seorang pakar ekonomi bukan. Dia berlaku katalah jambatan runtuh ekonomi pun buat posnya seakan-akan dia pakar ekonomi. Ya karena tak ada risiko. Cakap dan di podcast tak ada risiko. Risikonya apa tak? Kalau betul-betul ilmiah dan ada tanggung jawab ilmu, coba buka satu wacana berdebat, gagap ya ceritanya. Jadi orang main tulis saja. Wah tak tanya, seakan dia seorang politik yang ahli politik yang sangat hebat. Sehingga semua benar-benar diulasnya. Wah tak apa-apa.
Itu kat TikTok ada. TikTok Dan banyak. mungkin lah ada orang kata, tapi itu mungkin agak seudon juga, saya pun tak mau gitu. Tapi kata orang, mungkin memang itu cara dia mencari penghidupan. Kalau buat podcast hari-hari kan keluar nanti banyak viewers dia, banyak subscriber dia, kan boleh dapat daripada YouTube. Kan? YouTube kan boleh Follower, bagi dia banyak apa follower. namanya, followers kan banyak itu. Kalau dapat 1 juta followers sudah berapa satu bulannya? Dan memang itu desa telah diketahui itu. Banyak orang-orang cari duit melalui Influencer. influencer itu. Wah, YouTube bagi tiap bulan banyak tuh, semakin banyak. Jadi macam-macam masih carilah apa konten dia, walaupun yang tak masuk akal. Apalagi yang tajuk-tajuk yang mungkin boleh apa ya, merangsang masyarakat untuk wah. Iya, bahkan ada salah seorang influencer, dia punya followers dia sampai 25 juta. Kaya raya dia. Oke, rumahnya macam istana. Ada private jet. Dapat penghasilan daripada dia sebagai artis dan juga daripada sebagai YouTuber ini. 55 juta followers dia. Ya, mah boleh kira kalau tanya YouTube berapa penghasilan tiap bulan. Kalau full YouTube. Iya, ratusan ribu ringgit sebulan. Daripada itu. Jadi apa pun dan banyak peminat, maklum sudah punya nama selebriti kan. Bahkan pergi makan cendol tepi jalan itu pun, wah ada orang. Akhir zaman ini pelik. Nak cari benda yang halal, yang haram itu dah jadi sebab patut Nabi kata. Akhir zaman akan tiba masa di mana umatku tidak kisah halal atau haram. Subhat, bagilah. Bahkan kalau ditegur, jangan ambil itu haram. Zaman sekarang, kalau kita tak boleh ambil yang haram, susah. Jangankan nak ambil cari yang haram. Yang halal pun susah hari ini. Jangankan cari yang halal, yang haram pun susah katanya. Suruh cari yang halal, dia kata tak nak. Kenapa? Karena susah. Jangankan nak cari yang halal, yang cari yang haram pun susah. Rupanya orang ini kaki nobo ekor. Masih nobo ekor tak nak menang-menang. Kita yang haram pun tak menang-menang. Apalagi yang halal. Memang akhir zaman itu Nabi yang beritahu fitnah akhir zaman sangat dahsyat dalam semua hal. Penyesatan, syubhat, fitnah. Jadi inilah yang saya hari ini. Ini hanya apa ya, panduan ya. Ya kata ini kunci lah. Pembicaraan secara detail jangan cari sendiri lah. Tapi secara umum telah diakui sendiri oleh pengkaji-kaji Syiah secara umum di dunia ada 3 kumpulan besar. Walaupun setiap kumpulan itu ada apa? Ya pecahannya lah ada. Ya macam satu apa kumpulan besarnya apa? Rumah besarnya namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Aswaja itu rumah besarnya. Tabligh korek-korek lah banyak bilik rupanya. Bilik ini aswaja merah, aswaja biru, aswaja kuning. Dan masing-masing bilik itu punya identitas dan buat pendinding sempadan. Tapi kalau dilihat dari segi secara umum rumah besarnya namanya aswaja. Jamaah naik helikopter, tengok orang wukuf di Arafah. Kan? Secara umum sebagai rumah besarnya Muslim semuanya. Betul? Muslim semuanya, bajunya, putihnya putih semua. Salatnya sama rukuknya. Sama betul. Kalau kita melihat dari secara umum secara makro ya. Tapi kalau kita dekati secara kecil, ya berbeza lah. Takbirnya berbeza rupanya. Bacanya berbeza. Tadi angkat jarinya lain. Tadi ini. Ada yang ini. Ya janganlah kita melihat sampai situ itu sehingga beda sedikit akhirnya out. Coba lihat yang persamaannya. Oh sama, Mbak. Lontarnya sama, hukumnya sama. Begitu cara melihat perpaduan. Ummatan wahidah. Tapi kalau kita melihat lebih kecil lagi, kita korek kecil, ya memang banyak perbezaan. Nah, berbeza.
Jadi Islam beri garis paduan. Kalau kita ingin menjaga perpaduan, lihat yang secara umum. Secara umum. Kalau ingin lebih mengkaji lebih dalam, ya silakan. Tapi jangan hanya perbedaan kecil kemudian apa? Menolak. Ya hanya karena beza angkat jari. Soalnya bila yang sunnah mula-mula ke atau sepanjang ke atau hanya gitu aja atau digerakkan ke geraknya naik turun atau kanan kiri atau pusing-pusing. Itu pun dibincangkan bersiri-siri kamu. Beliau itu atas nama sunnah, itu yang saya agak keberatan atas nama sunnah. Sehingga apa yang disampaikan itu itulah akan dia yang tak sama dengan kemarin tidak sunnah. Itu bahaya. Bagi orang awam bahaya. Karena orang oh yang sunnah ini mana yang lain. Dan ingat, sunnah itu lawannya loh. Sunnah lawannya. Nah, ini kalau sunnah lawannya wajib kan. Kalau sunnah itu hukum fikih, wajib, sunat, makruh. Ini sunnah. Sunnah lawannya bid'ah. Bayangkan. Oh, yang sunnah itu begini. Maknanya lah itu bid'ah. Dan dia sudah bilang, bid'ah itu sesat. Satu orang masuk neraka hanya gara-gara ini. Nah, maksudnya cara berpikir itu kenapa begitu bulat sangat. Dan akhirnya orang pecah karena ya siapa mau masuk neraka kan tidak ada. Kalau kamu tak masuk neraka mesti begini. Cuma kalau ini yang sunnah, yang lawan sunnah bid'ah. Malang sekali kalau itu yang diajarkan, kalau itu yang ditekankan dalam nanti pikiran kita dah kalau bahasa kami dulu masa belajar cara dakwah seperti itu menyawai ini itu dipakai cara yang sebenarnya bukan mencerdaskan orang karena orang tak cerdas kan justru kata masalah itu minta maaf memandulkan pikiran sehat orang rigid. pikiran kena sehatkan akal kena sehat itu salah satu cara proses pemandulan akal sehat apa aja tapi sudah jadi mandul dah tak mampu lagi nak Jadi karena akhirnya nanti hidupnya menggunakan ini kacamata kuda. Kacamata kuda atau kacamata kuda ini depan atau kanan kiri? Kacamata kuda itu lebih letakkan di dekat mana kan tepi kan sehingga melihat ke depan aja sehingga yang betul apa yang dikatakan oleh E. Selain itu out. Bahaya sungguh kalau begitu cara beragama. Sehingga yang diyakini pasti benar belum pun cakap sudah angguk-angguk. Ya betul, betul. Tapi kalau B yang cakap belum pun cakap sudah galing-galing kepala. Lahirlah taklid buta, lahirlah sifat fanatisme yang berlebihan. Dan ini pernah dialami oleh bekas Das Alkom yang pernah cerita pada saya dulu. Yang ketika Alkom yang haramkan. Dulu orang Alkom kan sangat patuh pada Asy'ari aja kan. Apa dikatakan pasti betul. Yang datang luar yang tak sama dengan apa kata Asy'ari pasti salah kan? Karena pakai kacamata ini. Aku tengok fanatiknya luar biasa. Setelah diharamkan, mereka sedar, barulah kita ya betul kami dahulu tak pernah dengar benda ini, tak pernah diajar Quran, kami hanya menganggap Islam yang benar itu yang akan disampaikan oleh Abuya saja. Karena pakai kacamata kuda. Ya. Narrow minded. Sangat-sangat bahaya. Itu tidak mendapati Quran. Quran tak mengajar kita begitu. Quran suruh membaca banyak-banyak, dengar banyak-banyak, lalu berpikiran kritikal, pilih, agar kita mampu pilih yang terbaik. Nah itu tidak mudah ya, berpikiran kritis. Itu sebagai panduan umum lah. Adapun lebih jelasnya jamaah ya belajar sendiri. Topik Ustaz. Ya, karena memang masalahnya tidak sesederhana. Pertanyaan yang berat memang tidak boleh dijawab dengan sederhana. Pasti akan bingung gitu lah. Tidak menyelesaikan masalah. Ya, paling tidak kena diuraikan walaupun tidak sesempurna mungkin. Begitu maksud saya. Itu sajalah. Mudah-mudahan bermanfaat dan
Sama sekali itu sebenarnya belum berdekatan ilmu, itu baru disebut kunci ilmu. Jadi saya belum bagi ilmu, baru bagi kunci. Jadi bila jauh sudah punya kunci, gunakan kunci itu untuk buka khazanah-khazanah ilmu. Buka gudang-gudang ilmu. Jangan dapat kunci hanya pegang. Kita kunci, ya itu. Kemana-mana bawa kunci, bukan. Explore sendiri, kaji sendiri, research sendiri, karena dapat kuncinya. Itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.